Putra, Putra tahu Kuntau nggak? Tahu. Nggak tahu Kuntau. Nggak tahu ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya? Nggak pernah juga sih Kuntau. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Iya. Oke lah, baiklah. Terima kasih Putra. Sama-sama. Iya. Amel tahu nggak apa itu Kuntau? Kurang tahu saya. Tapi pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Jadi pernah dengar kata Kuntau nggak? Kata? Kuntau. Pernah dengar Kuntau nggak? Kayaknya sih pernah dengar tapi di mana gitu. Kira-kira kalau misalnya pernah dengar apa tuh? Artinya, maksudnya? Kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar. Pernah dengar gitu Iya. ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, jumpa kembali dalam program Obrolan Budaya RRI Tarakan, edisi Rabu 24 April 2019. Saya Ayu Kumadang. Dan saya Heri Susanto. Anda bisa menyaksikan acara ini di aplikasi RRI Playgo dan juga bisa menyaksikannya di Parabolanin Media atau akses ke UCTV. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah berada di Rumah Adat Tidung Kota Tarakan. Tepatnya di ruang Baloi Unot atau ruang tengah sentral pusat bangunan. Melalui program Obrolan Budaya kali ini, kami ajak Anda mengenal lebih dekat budaya daerah Tidung. Dan saat ini sudah hadir narasumber. Yang pertama yaitu budayawan Tidung, Bapak Datuk Norbek. Kemudian yang kedua pelatih Kuntau Bawut, Bapak Muhammad Rizal. Dan juga Kepala UPT Pengelola Gedung Balai Adat dan Budaya, Bapak Ahmad Seyuti. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti kita mungkin Heri langsung saja kita ingin mengetahui ataupun mengenal apa itu Kuntau. Kuntau, betul. Pastinya pemirsa dan pendengar juga ingin tahu ya, Kuntau itu apa sih? Nah, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang ada di samping saya, ada Bapak M. Rizal. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita di sini Bapak Rizal, kita ingin tahu nih sebenarnya Kuntau itu apa sih? Kuntau itu arti dalam kata kun, jadilah. Tau artinya tawadu. Kun, jadilah kudrat dan iradat Allah, takdir dan kehendak Allah. Sedangkan tawadu artinya qanaah, rendah hati, selalu mensyukuri rahmat Allah. Itu penjelasan dari Bapak Muhammad Rizal mengenai Iya. Kuntau. Kuntau. Tentu kita juga ingin menggali lebih dalam. Pasti. Seperti apa Kuntau ini, Iya. kita akan tanya kepada Bapak Datuk Norbek. Ya. Boleh. Ini Pak Datuk mungkin bisa diceritakan mengenai asal muasal atau sejarah dari Kuntau ini yang ada di Tarakan. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntau yang kita bicarakan ini adalah salah satu seni bela diri yang turun-temurun ada di kalangan masyarakat suku Tidung, penduduk asli Provinsi Kalimantan Utara. Nah, seni bela diri Kuntau ini memang banyak digemari, terutama pada zaman dulu, karena tidak hanya sekedar bela diri, tapi juga mengandung nilai-nilai seni yang tinggi, seperti tadi sudah dijelaskan oleh pelatih
bahwa asal namanya saja sudah punya makna yang begitu dalam begitu. Nah, kemudian seni bela diri ini memiliki nilai seni yang tinggi, memiliki jurus-jurus bela diri yang indah begitu, bagus untuk dipandang atau ditonton. Jadi dia begitu digemari. Juga ada banyak bagian-bagian kuntau ini. Jadi setiap perguruan biasanya punya hal-hal yang spesifik yang tidak dipunyai perguruan yang lain, terutama jurus-jurus tertentu yang agak mereka rahasiakan dalam penggunaannya. Ya, Pak Datu, kalau kuntau ini apakah bisa dipelajari oleh masyarakat luas? Ya, jadi untuk perguruan kuntau biasanya siapa saja yang ingin bergabung, belajar, itu tidak ada penolakan begitu, tidak ada yang tidak boleh, silakan saja. Ya sudah tentu syaratnya orang waras begitu kan. Kalau tidak waras ya mungkin tidak akan diterima. Sehat pasti. Jadi tidak untuk kalangan tertentu. Jadi siapa saja yang ingin ikut belajar pasti akan diterima oleh gurunya. Sebab yang namanya guru ini sudah tentu punya misi dan visi yang positif untuk menumbuh kembangkan seni bela diri kuntau itu tadi. Iya, luar biasa Ayu ya. Iya. Ayu pengen belajar kuntau? Boleh. Nah, kita tanya nanti untuk persyaratan kuntau ini seperti apa? Iya. Tentunya kepada Bapak Muhammad Rizal ya, Oke. yang mengerti tentang syarat dari kuntau. Iya. Bagaimana kita mempelajarinya. Betul. Oke, Pak Rizal, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Datu, siapa saja yang boleh ya. Tapi ada nggak sih misalnya persyaratan, kalau misalnya usia berapa gitu, boleh untuk belajar kuntau, misalnya Ayu dari usia segini boleh, ada nggak persyaratan usia untuk belajar kuntau itu sendiri? Ya, terima kasih. Tidak ada. Semuanya bebas, mau umur berapa saja. Ya. Jadi tidak ada batasan usia Tidak ada ya? batasan. Tidak ada batasan usia untuk bisa belajar kuntau itu sendiri. Ya. Pemirsa RRI ini dan pendengar, tadi sudah kita berbincang sedikit untuk mengenal apa itu kuntau. Betul, Ya. sudah dijelaskan. Betul, jadi kita sudah tahu tidak ada persyaratan yang khusus untuk kita belajar kuntau. Nah, selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Net menjawab rasa penasaran Anda. Kita saksikan bersama video klip berikut ini. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute.
Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Pendengar dan pemirsa RRI.net, baru saja kita menyaksikan video klip. Berarti rasa penasaran itu sudah tidak ada, Heri. Sudah mulai terjawab. Sudah, Ya. ya. Tapi masih banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada narasumber kita untuk malam hari ini. Nah, tentu kepada pelatih Kuntau, Nah, ya itu Pak dia. Rizal. Ini apakah sebelum latihan ini ada semacam ritual, Ritual Pak Rizal, khusus yang gitu? dilakukan? Ya, ada sebelum latihan kita mulai berdoa. Oke. Baru latihan. Baru latihan ya. Nah, kalau boleh tahu latihannya ini apakah waktu tertentu atau kapan saja? Waktu tertentu, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu. Dan ya. itu harus dilakukan Sabtu dan malam Minggu? Iya. Oh, oke. Kemudian nih, Pak Rizal, di Kuntau ini ada berapa tingkatan sih, ataupun ada berapa jurus yang digunakan dalam Kuntau itu sendiri? Sekitar ada 7. 7? Ada 7. 7. Salah satunya Kelambawat. Kelambawat itu apa? Kelambawat. Aha. Ya,
Kelambawat itu adalah arti dalam makna suatu ikatan. Seperti orang Tidung yang berada di pesisir-pesisir lainnya, di dalam arti kan orang Tidung itu menyatu di dalam suatu ikatan kekeluargaan. Apakah juga ada tingkatan di dalam Kuntau ini? Ada. Ada ya? Mungkin Pak Rizal bisa sebutkan tingkatannya? Kalau di karate mungkin ada sabuk, Ayu ya? Kalau di Kuntau Bawat tidak ada tingkatan sabuk. Oh tidak ada ya? Tapi tingkatannya seperti apa Seperti ini? apa? Ya nama-nama jurusnya aja. Oh jurusnya. gitu. Jadi kalau sudah mahir di jurus yang pertama, Contoh boleh contoh jurusnya? Misalnya pemula apa? yang dasar gitu. Nama pemula jurus Kelambawat itu pertama, yang kedua Kelam Tanah. Oh gitu. Baru naik Ayu ya? Ya. Naik lagi. Yang paling tingkatan yang paling tinggi apa itu jurusnya? Jurus apa itu? Cengkebi. Gitu. Apa itu namanya? Cengkebi. Cengkebi. Iya. Kalau Pak Rizal jurusnya apa? Kalau saya sudah semua. Oh, sudah semua. Namanya juga pelatih Iya. Ayu. Kalau saya jurusnya apa ini? Saya juga tidak. Belum belajar, nanti masuk dulu baru bisa dapat jurus ya. Oke, Saya sudah kemana? akan bertanya ke Pak Datu. Pak Datu Ya. boleh. Kalau Pak Datu ini pasti mengerti. Bahkan saya juga pernah berbincang. Pak Apa Datu itu? ini juga menguasai adalah beberapa jurus yang dipisah atau Iya. dikuasai Ayu. Saya mau Nah, diturunkan jurusnya. kalau dibandingkan dengan seni bela diri yang lainnya, Datu, nah ini apa keunikan dari Kuntau ini? Ya. Ya, setiap seni bela diri pasti ada kelebihan atau keunikan begitu. Nah, khusus untuk Kuntau ini memang tidak semata-mata mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan kelincahan. Jadi para pekuntau biasanya untuk diserang itu sulit kena. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian juga menyerang itu tidak semata-mata mengandalkan kekuatan, tapi menyerang pada sasaran yang tepat. Oke. Jadi sebagaimana di awal tadi dijelaskan, seni bela diri Kuntau ini erat hubungannya dengan keyakinan agama Islam. Nah, dalam Islam itu 5 waktu itu juga menentukan arah tempat menyerang. Jadi kalau maghrib serangan yang fatal itu di bagian mana, subuh di bagian mana, dan waktu-waktu yang lain sudah tentu hal ini sangat dikuasai oleh ilmu Kuntau ini begitu. Jadi tidak semata-mata mengandalkan kekuatan, yang diandalkan di sini kelincahan dan ketepatan serangan begitu. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Mas Heri, saya ada tahu sedikit jurus. Saya tahu persis Mas tuh jurus langkah 1000 saya paling hafal. Luar biasa. Artinya Pak Datu, artinya disampaikan tadi bahwa ada titik-titik tertentu yang mematikan sesuai dengan waktu yang ada. Ketika dalam kondisi seseorang tadi harus mengeluarkan jurus Kuntau. Betul sekali. Jadi memang ketepatan ini yang perlu begitu. Jadi memang para pekuntau juga tidak selalu menyerang untuk mematikan begitu. Mungkin hanya untuk sekedar sakit sebentar sembuh lagi, atau lumpuh sebentar sembuh lagi, atau kasih selesai sekali. Itu sudah tentu ada tingkatan-tingkatannya begitu. Nah, tentu kita juga akan bertanya ya mengenai pengembangan seni budaya yang ada di Kota Tarakan kepada Bapak Ahmad Seyuti. Nah, beliau adalah Kepala UPT Pengelola Gedung Balai Adat dan Budaya. Pak Seyuti, mungkin bisa dijelaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tarakan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal secara umum, termasuk Kuntau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan UPT Balai Adat Tidung dan Budaya Kota Tarakan ini yang pertama adalah untuk melestarikan seni dan budaya masyarakat lokal. Itu yang pertama. Di samping itu juga nanti kita ke depan akan merencanakan berbagai macam paguyuban juga harus ada tampil di sini. Itu agenda kita ke depan. Nah, berkaitan dengan pembangunan ini, memang itu dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan, melestarikan bibit-bibit yang berpotensi terkait dengan budaya lokal. Nah, itulah sebabnya maka keberadaan Balai Adat Tidung dan Budaya ini perlu kita lestarikan, terutama yang berkaitan seni dan budaya. Seni dan budaya. Luar biasa. Tapi Mas Heri sebentar, saya masih penasaran lagi nih mengenai Kuntau. Nah, ya, saya mau ke Pak Datu dulu. Silakan. Iya, saya mau ke Pak Datu. lebih apa ya, jurusnya tadi sudah ada yang dikuasai. Saya ingin tahu ini, apakah Pak Datu, apakah Kuntau ini khusus bela diri saja untuk silat ini,
Atau ada jenis kuntau lainnya misalnya ditampilkan di acara atau seperti apa ini? Jenis-jenis. Jenisnya, oke. Ya, ini saya ini apa namanya? Kalau ada guru kuntau di sini, saya ini guru-guru yang mirip itu loh, guru kumpau. Nah, ini sebentar Pak Dato, bisa dijelaskan kuntau dengan kumpau. Nah, itulah kalau ini mungkin pemirsa dan juga pendengar penasaran bedanya apa? Sama-sama kumpau dan kuntau. Bedanya. Jadi kalau pekuntau bisa kumpau gitu. Bisa kumpau. Tapi kalau orang kumpau belum tentu bisa kuntau. Nah, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pak Dato? Ya, jadi kalau kumpau. Kumpau ini mungkin salah satu kosakata yang cuma ada di Kalimantan Utara, yang padan katanya secara langsung di daerah lain barangkali tidak ada begitu. Bahasa daerah aslinya itu kurang lebih overconfidence begitu. Overconfidence. Ya, ada sombong. Ya kumpau lah begitu kan. Nggak pandai apa-apa tapi belagak bisa itu kumpau. Nah, jadi itu jurus yang paling saya tahu. Jadi memang dalam ilmu seni bela diri kuntau ini tidak semata-mata untuk bela diri atau berkelahi, karena memiliki nilai-nilai keindahan tadi seni juga biasa diperagakan untuk pertunjukan. Oh, pertunjukan. Ya, bisa ini ya? sering dalam acara-acara tradisi orang Tidung ditampilkan atraksi kuntau ini. Di zaman sekarang pun biasanya hari-hari besar itu ada ditampilkan atraksi seni bela diri kuntau. Baik. Nah, sudah tentu yang ditampilkan ini bukan jurus-jurus untuk tarung. Sebab itu kadang jurus-jurus itu dirahasiakan begitu. Jadi mereka menampilkan yang disebut bunga-bunga saja. Nah, memang itu indah-indah untuk ditonton begitu. Jadi bukan yang untuk bertarung. Oke, jadi bukan hanya untuk bertarung saja, tapi bisa ditujukan dalam acara dengan bunga-bunga seperti itu ya Pak Dato ya. Oke, baik. Tadi sudah ngobrol dengan ketiga narasumber kita nih. Kayaknya kita pengen dulu deh, kita ingin menyaksikan ya tarung kuntau. Nanti ada rekan kita yang akan langsung melaporkan di tempat latihan teman-teman untuk latihan kuntau. Tentunya kita akan saksikan video klip yang berikut ini.
RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Anda masih mendengar dan menyaksikan obrolan budaya RRI Net Tarakan. Iya, pemirsa dan pendengar, tadi kita sudah saksikan video klip, kita melihat tadi teman-teman Kunto kita udah latihan, ya. Bagaimana sih mereka latihan? Sangat semangat jurus-jurusnya. sekali. Oh, iya dong. Ya. Nah, kali ini kita juga ingin tahu lebih jauh lagi ke Pak Rizal. Pak Rizal, ada nggak sih istilah dalam pertarungan Kuntau itu? Ada memakai pisau dan parang. Memakai pisau dan parang. Boleh nggak dijelasin lebih detail lagi memakai pisau dan parang itu seperti apa? Mungkin ini jurusnya seperti ini atau perlawanannya seperti ini. Boleh nggak dijelaskan? Susah kalau untuk dijelaskan, Namun? kalau untuk dipraktekkan langsung bisa. Oh gitu. Iya. Ntar saya pisah sama parang. Tapi kalau boleh tahu Pak Rizal, dalam latihan Kuntau ini senjata apa saja yang bisa dipakai? Ya. Pisau, parang, toya, trisula, terus tongkat, ya, berbagai macam ya. Iya, berbagai macam. Berbagai macam. Tentunya dengan jurus tersendiri. Iya, jurus tersendiri. Jurus tersendiri. Nah, apa saja kalau misalnya aturan yang ada dalam pertarungan Kuntau itu? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Kalau misalnya kita melihat lawan itu menyerah seperti apa? Melambaikan tangan atau? Kalah dong berarti. Tidak ya? Tidak Tidak pakai ya? aturan. Tidak. Oke. Namun tadi kan kita ke flashback ke depan lagi. Tadi kan kalau di Kuntau itu ada yang namanya tingkatan, ya kan? Apakah kalau dari pemula itu sudah diperkenalkan alat, misalnya ini pegang parang atau apa gitu? Apakah di tingkatan itu sudah dikenalkan atau dilatih dengan menggunakan alat-alat itu, Pak Rizal? Ya. Kalau pemula, contoh pemula, karena saya kan mau pemula nih ceritanya. Kalau pemula belum ada. Oh, belum kecuali ada. yang senior. Oh gitu. Itu sudah mulai tingkatan berapa tuh yang sudah dikenalkan alat-alat, sudah boleh menggunakan alat? Tingkatan Terakhir. keberapa? Terakhir? Tingkat 7 ya. Iya, terakhir. Tingkat. Baru boleh menggunakan senjata. Iya, Jadi tingkatan terakhir. Jadi tingkat pemula, kedua dan ketiga itu belum dikenalkan alat-alat. Belum. Masih dasar-dasar menyerang dan lain sebagainya. Iya, iya. Oh gitu. Kalau bawa alat sendiri boleh nggak? Takut kan nanti kita dijegat di tengah jalan. Iya. Oke. Sudah ke Pak Rizal. Kita ngomong ke ini dong, ke Pak Ahmad Suyuti. Iya. Ini juga merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan, memperkenalkan Tarakan lebih luas lagi ke seluruh Nusantara dan juga mancanegara, yuk. Boleh. Banyak seni budaya yang bisa disaksikan oleh wisatawan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk salah satunya Kuntau ini. Nah, Pak Ahmad Suyuti, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga dan melestarikan seni budaya yang ada? Ya, yang pertama mungkin nanti kita menyiapkan anggaran. Menyiapkan anggaran untuk melakukan melestarikan, mengembangkan seni dan budaya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai macam seni dan budaya dari berbagai kecamatan, kelurahan. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa dilaksanakan di tempat ini. Karena tujuannya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa inilah tempat seni dan budaya kita. Nah, terutama untuk yang saat ini saya inginkan adalah berkaitan dengan seni budaya lokal. Nah, tetapi untuk paguyuban-paguyuban itu ke depan, itu kita hanya untuk menampilkan saja, menampilkan saja. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru nanti, saya juga sudah menyiapkan proposal supaya itu bisa kita laksanakan di kedepannya. Oh Mungkin gitu. begitu. Mungkin Bapak sejauh ini apakah sudah mungkin dari paguyuban lain yang sudah membuat acara ataupun menampilkan, misalnya Pak saya ingin ini nih menampilkan tarian dari misalnya dari daerah lain gitu, sudah nggak Pak yang sudah melakukan ataupun sudah menempati balai di sini untuk melakukan penampilan-penampilan dari daerah masing-masing? Untuk sementara belum, Mbak. Untuk sementara ini yang kita percayakan kepada Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka. Karena ayahanda saya ini sekaligus adalah pembinanya. Nah, kenapa? Keinginan Bapak Wali Kota periode 2014-2019 itu agar di sini ada keramaian setiap malamnya. Nah, oleh karena itu sementara ini baru Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka yang sudah memulai. Oh gitu. Saya sudah merasa bersyukur, saya sudah dibantu sama ayahanda saya ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga saya berharap kepada semua sanggar-sanggar yang ada di Kota Tarakan, khususnya yang lokal dulu. Nah, setelah itu nanti kita
paguyuban-paguyuban untuk melaksanakan kegiatan apapun event-event yang ada berkaitan seni dan budaya. Seni dan budaya. Iya. Jadi bukan hanya Tidung, Ayu. Iya. Jadi Iya. seni daerah lain juga bisa menampilkan di tempat ini. Betul Artinya sekali. kita tahu bahwa Tarakan juga Indonesia Mini. Ya, pastinya apalagi di Tarakan ini sudah tersedia ya, sudah ada tempat untuk bisa seluruh paguyuban yang ditarakan untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Apalagi kalau misalnya bisa berkesinambungan ya Pak Isyuti ya, misalnya Sabtu malam Minggu dari daerah ini, wah luar biasa sekali, terlihat sekali Indonesia yang ada di Kota Tarakan ini. Pemirsa RRI Net dan pendengar, kita masih di obrolan budaya malam hari ini dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kita. Sebelum kita closing, satu pertanyaan ke Pak Rizal. Pak Rizal, boleh satu yang terakhir. Pak Rizal, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, ibaratnya seorang wanita ini perlu namanya menjaga diri dari apa ya? Maksudnya lebih aman lah gitu. Lebih aman lah. Seandainya yang saya lihat di video klip tadi ya ditampilkan, kayaknya peserta ataupun yang ikut Kunto ini lelaki semua. Wanita boleh nggak nih? Kalau misalnya boleh, saya sekarang daftar nih. Gimana? Boleh. Boleh kalau wanita. Boleh. Berarti boleh ya? Boleh, cuman latihannya tidak sama-sama laki. Jadi hari apa latihannya? Tidak ada batasan waktu. Oh, nggak ada batasan waktu. Artinya sendiri-sendiri Ayu. Jadi kalau wanita atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu. Tapi pelatih wanitanya ada nggak? Ada, termasuk acil saya. Oh, ada. Jangan khawatir Ayu, bisa belajar Kunto setelah bisa. selesai dari acara ini. Iya, kasih tau Acil ya, ada yang daftar. Oke. Ya, sepertinya masih pengen banyak sih kita ngomong ya pemirsa, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Tapi kayaknya kita pengen satu yang terakhir dari ketiga narasumber kita, closing statement kita. Khususnya tentang Kunto. Betul. Harapannya seperti apa? Siap. Untuk ke depan agar lebih dikenal lagi. Iya, kita ke pelatih dulu. Ya. Bagaimana bisa merekrut banyak-banyak untuk yang masuk Kunto, untuk wanita juga boleh dikasih tahu. Kalau wanita itu boleh untuk bisa ikut di Kunto ini. Silakan untuk yang terakhir. Kalau untuk Kunto, kami tidak membuka umum. Oh. Cuman untuk kekeluargaan, karena ini menjalankan amanah leluhur. Oh gitu. Ya, kalau untuk bisa dibuka umum, sudah lama Kunto ini tersebar. Oh gitu. Berarti nggak boleh saya? Nggak bisa. Cuma untuk kekeluargaan. Alasannya apa Pak? Karena ini amanah yang sungguh berat yang dijalankan. Ini amanah leluhur, hanya untuk diajarkan pada keluarga aja. Keluarga ya? Iya. Gitu. Tidak untuk dibuka umum. Ya tapi kalau misalnya dampaknya kalau tidak dilanjutkan ini petua atau dalil leluhur ini ada nggak? Artinya ketika tidak meneruskan atau melanggar. Iya. Ada nggak? Oh ada. Cara latihannya? Bukan. Maksud saya kan tadi ini tidak dibuka untuk umum ya. Berarti ini khusus kekeluargaan. Ya. Andai kata Kunto ini tidak berjalan, misalnya tidak ada waktu atau bagaimana, ada nggak sih dampak tidak menjalankan petuah dalil leluhur ini? Tidak ada dampak. Oh tidak ada. Pokoknya kekeluargaan saja. Keluarga. Baik. Kita ke Pak Datuk Nurbek ya. Boleh. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Datuk oleh Pak Rizal ya mengenai bahwa Kunto ini hanya keluarga. Nah, ini untuk masyarakat luas agar mengenal lebih jauh mengenai Kunto, seperti apa harapannya? Ya, Kunto sebagai salah satu unsur dari budaya tradisi yang pasti sudah memiliki nilai-nilai yang luhur, begitu sangat perlu kita lestarikan. Jadi yang namanya nilai luhur ini nilai positifnya begitu. Jadi saya kira pihak-pihak yang berkompeten perlu memperhatikan khusus hal ini. Kunto barangkali tergolong olahraga pencak silat. Di luar olahraga yang ternaung di KONI ada forex, forum olahraga rekreasi, entah nanti masuk di mana. Nah, pembinaan yang saya maksudkan di sini adalah pembinaan manajemennya, sebab
tenaga ahli, pelatih ada, tapi yang namanya manajemen ini jauh lebih sulit daripada melatih, saya kira. Jadi hal-hal pembinaan semacam ini mungkin yang perlu ditingkatkan demi kelestarian seni bela diri Kuntau ini, barangkali itu, Pak. Ya. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ahmad Suyuti, yang terakhir bagaimana untuk bisa tetap melestarikan dan mengenalkan Kuntau dan sekaligus di baloi ini, silakan. Yang pertama saya sarankan kemarin dengan kebetulan yang pelatih yang sebenarnya itu pamanda saya gitu ya. Saya inginnya latihannya di sini. Ya, latihannya di sini. Pertama pertimbangan saya apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota periode 2014-2019 supaya balai ini ramai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua supaya banyak yang bisa menyaksikan seni dan budaya kita itu. Ya, jadi tidak terfokus hanya di suatu tempat, tetapi ingin disebarluaskan, ingin dipromosikan pada masyarakat luas, baik di lokal Tarakan maupun ke daerah-daerah lainnya. Nah, inilah kita inginkan supaya nanti ke depan ada jadwal khusus bagi mereka-mereka yang mempunyai seni bela diri maupun seni-seni yang lain, ada menampilkan di sini gitu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, pendengar pemirsa, obrolan kita di kesempatan malam hari ini pasti sudah memberikan banyak sekali manfaat dan mengenalkan apa itu Kuntau yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak terkait yang sudah bersama kita, tentunya di obrolan budaya RRI Tarakan. Betul. Yang pertama kepada Kepala UPT Pengelola Gedung Balai Adat dan Budaya Kota Tarakan, Bapak Ahmad Suyuti. Dan juga ada ayahanda kita, Budayawan Kota Tarakan, Bapak Haji Datu Norbek. Terima kasih Pak Datu. Serta tidak lupa untuk pelatih Kuntau yang ada di Tarakan, Bapak Muhammad Rizal. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, tentunya buat seluruh pihak yang terkait kita ucapkan terima kasih semuanya untuk kebersamaan kita di obrolan budaya Rabu tanggal 24 April 2019. Dan akhirnya saya Ayu Kumadang. Saya Heri Susanto. Ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Sudah berapa lama ikut belajar kuntau? Sekiranya itu 2 tahun. Manfaat apa yang dirasakan? Ini saya sehat, habis itu saya bergerak bebas kerja. Apa ada keinginan untuk mengajarkan ke keluarga yang lain? Ya, seperti keponakan saya, keluarga saya, seperti ikatan baut tadi. Harapannya apa untuk bela diri kuntau? Harapannya saya banyak sih, untuk bisa mempererat lagi silaturahmi dan juga keluarga-keluarga yang di pesisir itu bisa berkomunikasi dengan banyak lagi. Habis itu sesuatu hal yang belum pernah kita bisa eratkan lagi. Baik. Sudah berapa lama belajar kuntau? Kami belajar kuntau sudah sekitar 2 tahun. Manfaat apa yang dirasakan? Manfaatnya banyak sekali, Mbak. Seperti sehat jasmani rohani, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam seni bela diri. Apa ada keinginan untuk mengajarkan ke keluarga yang lain? Insyaallah keinginan kami buat turun-temurun keluarga-keluarga kami dan keluarga keturunan kami orang ini. Harapannya apa untuk bela diri kuntau? Harapannya supaya anak-anak muda yang keluaran sembarang kayak anak-anak sekarang suka keluar sembarang, ini kami ngumpul sama keluarga untuk membahas tentang seni bela diri dan berlanjut. Baik, terima kasih ya Mas. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ulang. Take 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Dan saya kedengeran. Oke. Take 2. Ulang. Gimana Bang? Ulang dari awal. Lanjut. Oke, kita ulang. Nanti ya, jangan lupa dibikin ya, dibuang sayang. Iya. Sukhoi. Iya. Iya.